kita adalah kejahatan itu sendiri. Di dalam video berikut ini, saya ingin menyampaikan dugaan pelanggaran berat dalam proses pemilu Pilpres 2024 lalu, baik secara etika maupun pelanggaran hukum dan konstitusi yang serius. Pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh penyelenggara Pilpres 2024. Dalam hal ini adalah mantan Ketua KPU 2024 Hasyim Asyhari serta peserta pemilu Pilpres, yaitu Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, di mana ada dua pokok pelanggaran yang fatal yang mereka lakukan. Pertama, proses pendaftaran yang cacat hukum terhadap pendaftar Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pada 25 Oktober 2023, di mana saat pendaftaran peraturan KPU yang berlaku masih PKPU nomor 19 tahun 2023 yang melarang orang berusia kurang dari 40 tahun untuk mendaftar sebagai calon presiden atau wakil presiden. Meskipun beralasan telah ada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garis miring PUU strip 21/2023 yang merubah bunyi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu nomor KPU yang mengakomodasi keputusan MK nomor 90 tersebut baru diterbitkan oleh KPU pada tanggal 3 November 2023 dengan nama PKPU nomor 23 garis miring 2023, sehingga berdasarkan prinsip hukum non-retroaktif, artinya peraturan perundangan tidak dapat diterapkan pada peristiwa atau tindakan yang terjadi sebelum peraturan tersebut diundangkan. Atau dengan kata lain, undang-undang yang baru dibuat hanya berlaku untuk peristiwa yang terjadi setelah perundangan tersebut disahkan. Kedua, persoalan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Gibran sebagai cawapres terhadap pasal 169 huruf R. Pada pasal tersebut mensyaratkan presiden dan wakil presiden harus berpendidikan minimal lulus sekolah menengah atas atau SMK yang sederajat. Nah, pendidikan Gibran disinyalir tidak sampai lulus SMA. Berikut ini saya akan uraikan sekilas tentang pendidikan Gibran yang tidak menyelesaikan pendidikan sampai sekolah menengah atas. Ikutilah video berikut ini. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Dan benarkah ini foto wisuda sarjana Gibran Rakabuming Raka? Marilah kita bersama-sama saling mencari kebenarannya. Jika kita melihat dalam Wikipedia Gibran Rakabuming Raka, maka riwayat pendidikannya adalah sebagai berikut. Ada tertulis Universitas Teknologi Sydney. Apakah benar Gibran pernah menjadi mahasiswa Universitas Teknologi Sydney? Yuk kita cek. Ini adalah kampus Universitas Teknologi Sydney seperti yang diutarakan dalam Wikipedia Gibran Rakabuming Raka. Kampus ini
menempati ranking ke-9 universitas di Australia. Untuk menjadi mahasiswa di Universitas Teknologi Sydney, semestinya seorang siswa harus telah lulus dari sekolah menengah atas atau grade 12 jika dikonversikan ke pendidikan internasional. Selain syarat nilai yang telah ditentukan oleh universitas, seorang calon mahasiswa asing juga harus lulus uji kemampuan berbahasa Inggris sesuai standar nilai TOEFL atau IELTS yang ditentukan oleh universitas tersebut. Nah, sekarang kita coba melihat dokumen pendidikan Gibran yang tertera dalam surat keterangan Kemendikbud berikut ini. Ternyata ada tertulis UTS Insert Sydney dan Gibran di Australia hanya menyelesaikan pendidikan di UTS Insert, bukan di University of Technology Sydney atau UTS. Itu pun hanya pendidikan grade 12 atau setara dengan SMK di Indonesia. Nah, jadi apakah UTS Insert tersebut? Inilah pemaparannya. UTS Insert itu adalah sebuah lembaga pendampingan untuk mempersiapkan siswa-siswi dari luar negeri yang ingin belajar di Universitas Australia. Jadi antara UTS Insert dan UTS itu adalah dua lembaga yang berbeda. Atau secara sederhana, UTS Insert itu jika di Indonesia semacam lembaga bimbingan belajar primagama. Sehingga di UTS Insert itu tidak ada program grade 12 yang bisa disetarakan dengan sekolah menengah kejuruan di Indonesia. Dengan demikian, patut diduga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat surat keterangan palsu guna melegitimasi pendidikan Gibran Rakabuming Raka agar setara dengan SMK peminatan, akuntansi, dan keuangan. Padahal faktanya, Gibran tidak pernah mengenyam pendidikan setara sekolah menengah kejuruan dan patut diduga pula narasi Gibran menyelesaikan pendidikan di UTS Insert Sydney hanyalah kebohongan besar belaka. Karena salah satu syarat mengikuti kursus di UTS Insert haruslah lulus sekolah menengah atas atau senior high school atau program grade 12.